Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kembali lagi di mata pelajaran ekonomi bersama saya Dian Zuhlul Arifah. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dan sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu adalah manajemen. Oke, untuk mempermudah kita belajar tentang materi ini, tentang manajemen ini, silahkan Anda bisa melihat peta konsep ini. Jadi, dalam materi manajemen ini kita akan mempelajari yang pertama, itu ada pengertian manajemen, kemudian yang kedua, ada prinsip manajemen, yang ketiga adalah ada unsur manajemen. Pada bagian ini kita akan membicarakan ketiga topik ini. Nah, kemudian ada juga nih, ternyata masih ada lagi, tidak hanya tiga itu. Masih ada tingkat manajemen, yang kelima ada fungsi manajemen, kemudian ada juga bidang manajemen dan juga ada manajemen di sekolah. Nah, tapi karena video ini akan sangat panjang, kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Jadi video pertama ini kita akan membicarakan 3 topik yang sangat menyenangkan ini, yaitu ada pengertian manajemen, prinsip manajemen, dan unsur manajemen. Nah, ketika Ananda mendengar kata manajemen, mesti Ananda apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Nah, sebenarnya ketika kita belajar manajemen ini, kita bisa membayangkan suatu perusahaan. Contohnya nih, silahkan Anda amati perusahaan di samping ini. Nah, di samping ini ada gambar suatu perusahaan. Contohnya adalah perusahaan Gojek. Nah, mesti Anda tahu ya apa itu perusahaan Gojek. Nah, perusahaan Gojek ini ketika didirikan, mesti ada satu tujuannya. Contohnya tujuan dari perusahaan itu adalah laba atau keuntungan. Nah, namun bagaimana sih perusahaan itu bisa mencapai tujuannya? Bagaimana caranya perusahaan tersebut bisa mencapai profit, mencapai keuntungan? Nah, di dalam perusahaan itu ada banyak sekali pihak yang terlibat. Ada banyak orang yang terlibat, ada banyak tugas yang dikerjakan. Nah, di sini nih pentingnya manajemen untuk mengatur orang-orang tersebut supaya bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Selanjutnya, ternyata manajemen itu tidak hanya diperlukan oleh perusahaan saja, tetapi juga diperlukan oleh organisasi. Nah, di sini nih kita banyak mengetahui banyak sekali organisasi otonom Muhammadiyah. Contohnya ada Muhammadiyah ya, kemudian ada Aisyah, kemudian ada Nasyiatul Aisyah, dan kemudian ada Pemuda Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Masih banyak ya organisasi otonom lain. Nah, bagaimana organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya? Nah, disinilah diperlukan manajemen yang baik. Dan bagaimana sih manajemen yang baik itu? Karena itu kita belajar manajemen supaya bisa mengetahui bagaimana mengelola suatu manajemen dengan baik. Oke. Kemudian, ketika kita membahas tentang manajemen, kita masih apa sih kira-kira manajemen itu? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu yang ada di dalam manajemen, kita harus belajar atau mungkin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan manajemen. Yang pertama, ternyata ada berbagai perspektif nih ketika kita membicarakan tentang pengertian manajemen. Yang pertama itu ada perspektif dari segi seni. Maksudnya gimana sih manajemen jika dilihat dari segi seni? Maksudnya manajemen itu merupakan kegiatan yang menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. How? Bagaimana bisa menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain? Caranya adalah dengan manajemen. Kemudian, manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Artinya, manajemen ini tidak hanya dari seni, tapi juga dari pengetahuan. Artinya, manajemen ini secara sistematis memahami bagaimana dan mengapa sih manusia itu bekerja sama. Mengapa sih manusia itu harus mencapai sesuatu secara bekerja sama? Nah, itulah manajemen dari sisi ilmu pengetahuan. Kemudian, yang ketiga, ini ada manajemen sebagai proses. Artinya apa? Manajemen sebagai proses ini? Manajemen sebagai proses ini artinya adalah proses perencanaan, proses pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengawasan. Tidak hanya orangnya saja yang diawasi, tetapi juga tujuannya. Nah, dari banyak perspektif ini, ada 1, 2, dan 3, kita bisa mengambil kesimpulan.
Nah, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah manajemen ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Terhadap apa? Terhadap sumber daya atau sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Itu adalah pengertian tentang manajemen. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan juga prinsip yang ada dalam manajemen. Nah, dari prinsip manajemen ini, ketika kita membicarakan manajemen, tentu kita penasaran, bagaimana sih manajemen yang baik ini? Nah, menurut Henry Fayol, salah satu teoritis tentang manajemen yang berasal dari Prancis, beliau mengemukakan ada 14 prinsip manajemen yang baik. Nah, biasanya ketika suatu perusahaan itu menyusun manajemen, ketika menyusun struktur organisasinya, mereka akan berpedoman kepada prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Henry Fayol ini. Apa saja prinsip-prinsip tersebut? Prinsip tersebut yang pertama itu adalah pembagian kerja. Nah, mesti ketika kita membuat suatu organisasi, kita akan menentukan siapa sih ketuanya, siapa yang akan berperan sebagai bendahara, siapa akan berperan sebagai sekretaris, tugasnya masing-masing job itu apa. Nah, mesti ada pembagian kerja. Kemudian yang kedua ini adalah wewenang. Nah, wewenang ini pemimpin, kalau di sini misal ada ketua, itu tugasnya apa? Tugasnya adalah memerintah bawahan. Nah, harus ada wewenang. Jadi manajer atau pemimpin ini harus memiliki wewenang untuk bisa mengatur bawahannya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Nah, untuk mencapai tujuan dari perusahaan, tentunya diperlukan suatu disiplin. Artinya ketika sudah direncanakan, ada deadline pada waktu tertentu, maka harus tercapai juga pada deadline tersebut. Kemudian yang keempat, ada kesatuan perintah. Artinya, kalau kesatuan perintah itu, semua perintah harusnya berasal dari satu sumber aja. Misal dalam perusahaan, perintah itu datang dari direksi utama atau direktur. Kemudian akan disalurkan kepada manajer dan akan disalurkan lagi kepada bawahannya. Jadi masih ada perintah dari satu sumber saja. Kemudian yang kelima ada kesatuan tujuan. Artinya ketika suatu perusahaan didirikan ini, tentunya banyak pihak yang terlihat di dalamnya ya. Nah, pihak-pihak tersebut harus memiliki tujuan yang sama, harus memiliki tujuan yang satu. Contohnya perusahaan Gojek tadi. Tujuannya adalah laba atau keuntungan. Oleh karena itu, semua pegawainya berusaha untuk mencapai tujuan laba tersebut. Nah, kemudian yang keenam, prinsip yang keenam ini ada kepentingan bersama. Artinya suatu perusahaan itu berdasarkan kepentingannya bersama. Misal dalam satu perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak hanya mementingkan kepentingan ego dari pribadi masing-masing. Kalau kepentingan sendiri-sendiri dipikirkan daripada kepentingan bersama, apakah tujuan dapat tercapai? Tentunya tidak. Untuk selanjutnya, ini adalah pemberian upah yang ketujuh. Jadi ketika suatu pekerjaan itu diberikan kepada seseorang, nah misal nih manajer memberikan pekerjaan kepada bawahannya, tentu saja bawahannya itu juga harus mendapatkan upah yang layak, seperti itu. Kemudian prinsip yang ke-8 adalah pemusatan atau sentralisasi. Artinya bahwa seorang manajer ini haruslah memiliki tanggung jawab yang terakhir, jadi tanggung jawabnya paling besar. Walaupun yang mengerjakan itu bawahannya, mengerjakan tugas itu bawahannya, tapi seorang manajer itu harus memegang tanggung jawab hingga akhir. Kemudian yang nomor 9 adalah jenjang jabatan. Nah, ini hampir sama ya dengan pembagian kerja tadi. Nah, kalau jenjang jabatan ini nih, misalnya ada yang pertama di atas sendiri ada direktur, kemudian yang di bawahnya ada manajer, kemudian yang di bawahnya lagi ada supervisor, kemudian yang di bawahnya lagi ada tenaga operasional. Nah, jadi harus ada jenjang yang jelas dalam suatu organisasi atau suatu manajemen. Kemudian untuk yang ke-10 ini ada tata tertib. Nah, tata tertib ini sangat perlu untuk diadakan karena tata tertib ini memberikan penjelasan tentang apa saja yang boleh dilakukan
Dan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kemudian yang nomor 11 ini adalah kesamaan atau equity. Artinya seorang manajer ini tidak boleh pilih kasih. Semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama. Semua orang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Seperti itu. Kemudian ini adalah kestabilan staf. Artinya kestabilan staf ini, misal contohnya ketika seseorang masuk atau bekerja dalam suatu perusahaan, misal dia hanya bekerja 1 bulan terus keluar lagi, terus diganti orang baru lagi, terus keluar lagi, diganti orang baru lagi. Nah, kalau seperti itu apakah manajemen bisa berlangsung dengan lancar? Tentunya tidak. Oleh karena itu, kestabilan staf itu sangat penting atau sangat diperlukan. Kemudian yang ke-13 adalah inisiatif. Artinya apa? Artinya misal nih, kita contohkan ketika suatu divisi, misal manajemen produksi, manajernya sedang sakit, tidak bisa berangkat, dan ada suatu permasalahan yang muncul. Nah, di sini bawahan itu harus memiliki sifat inisiatif. Artinya mereka bisa menyelesaikan problematika yang ada tanpa harus ada kehadiran manajer di situ. Nah, bawahan pun ternyata harus memiliki inisiatif. Dan kemudian yang nomor 14, yang terakhir ini adalah semangat korporasi. Jadi seperti ini, ketika seorang pekerja dalam perusahaan ini memiliki semangat yang bagus, tentunya produktivitas mereka akan meningkat. Tetapi apa yang terjadi kalau semangatnya turun? Produktivitasnya akan turun. Kalau produktivitas turun, artinya keuntungan pun juga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, semangat korporasi ini juga sangat penting. Nah, ada 14 prinsip yang sudah dikemukakan oleh Henry Fayol ini menjadi pedoman bagi manajemen modern supaya tercipta manajemen yang baik. Jadi ketika suatu manajemen itu memiliki prinsip-prinsip 14 prinsip ini, nah dapat dikatakan bahwa manajemen tersebut adalah manajemen yang baik. Oke, kita sudah berbicara tentang prinsip manajemen. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang unsur manajemen. Nah, kalau kita membicarakan tentang unsur manajemen ini, tentu unsur, dari kata unsur saja sudah terdengar, oh berarti di dalam manajemen itu ada elemen-elemen yang membentuknya. Apa aja sih unsur-unsur dalam manajemen? Apa aja sih elemen-elemen yang ada di manajemen? Nah, kita mengenal unsur manajemen ini dengan istilah 5M. Nah, 5M ini seperti jembatan keledai untuk kita mengingat bahwa 5M itu adalah unsur manajemen. Apa saja sih 5M itu? Yang pertama, kita mempunyai M berupa man. Jadi man, kalau misal M yang pertama itu man, artinya adalah tenaga kerja. Nah, kita contohkan pabrik sepatu. Tentunya pabrik sepatu tersebut memiliki manajemen di dalamnya. Tetapi jika perusahaan manajemen dalam perusahaan sepatu tersebut tidak memiliki tenaga kerja, apakah bisa berjalan? Oh, tidak. Oleh karena itu, unsur yang pertama, yang paling penting itu adalah man atau tenaga kerja. Kemudian unsur yang kedua itu adalah money atau uang. Artinya dalam suatu manajemen itu perlu adanya uang untuk bisa berjalan dengan baik. Nah, kita contoh pabrik sepatu tadi, apabila pabrik sepatu itu tidak memiliki uang, apakah dia bisa memproduksi sepatu? Tidak. Uang diperlukan untuk membeli bahan baku, untuk membayar tenaga kerja, kemudian untuk membayar sewa, dan lain sebagainya. Kemudian M yang ketiga ini adalah mesin atau mesin. Nah, mesin ini gunanya adalah untuk membantu tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, kalau tidak ada mesin, apakah bisa berjalan? Tentunya tidak. Nah, kemudian itu baru 3M. Masih ada M yang lain. M yang berikutnya ini adalah methods atau metode. Jadi, ketika kita membicarakan tentang perusahaan sepatu tadi, tentunya perusahaan sepatu tersebut akan memikirkan, oh, bagaimana sih cara membuat sepatu yang baik? Nah, itu kalau produksi. Kalau pemasaran, bagaimana sih strategi kita bisa memasarkan produk ini supaya laku keras? Nah, ini diperlukanlah metode atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian, M yang berikutnya ini adalah materials
atau bahan baku. Jadi material ini kalau perusahaan sepatu tentu saja memerlukan kulit atau memerlukan sol sepatu untuk bisa memproduksi sepatunya. Kemudian, nah ini udah ada 5M Bu. Kalau udah ada 5M, sebenarnya ada lagi nggak sih? Nah ternyata beberapa ahli itu berpendapat ada M yang satu lagi nih. M yang satu lagi ini adalah market atau pasar. Jadi kalau misalnya manajemen itu sudah selesai, sudah memiliki produk, tentunya mereka akan bingung bagaimana sih cara memasarkan produk tersebut, di mana sih produk tersebut akan dipasarkan. Nah, karena itu beberapa ahli memiliki pendapat bahwa market ini merupakan unsur manajemen yang lain. Jadi, kita mempunyai 5M dan 1M. Jadi, ada man, money, machine, kemudian ada method dan material, dan tambah satu lagi itu adalah market. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur tentang manajemen. Oke, demikian pertemuan kita pada kali ini. Video kali ini semoga bisa menjadi manfaat untuk siswa-siswa semuanya. Kita akan membicarakan manajemen bagian kedua pada video selanjutnya. Sampai jumpa, see you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.